Mahabharata. Tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia, memilih jalan kebenaran meskipun sulit atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga Masa Leluhur Pandawa pada episode keempat, Pakumpulan Sapta Arga, dalam kisah Badai dan Darah di Puncak Sapta Arga. Obor di dinding balairung kerajaan Wirata berkedip-kedip, melemparkan bayangan panjang yang menari liar di atas lantai pualam. Bau kemenyan yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan paru-paru. Prabu Basumurti terlihat sedang duduk di atas singgasana kencananya. Jemarinya yang dihiasi cincin permata mencengkeram erat lengan kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak bisa tidur tenang belakangan ini, Pati Jatikanda. Suara Prabu Basumurti bergetar oleh kemarahan yang tertahan, menggema berat memenuhi setiap sudut-sudut ruangan. Patih Jatikanda segera merapatkan sembahnya. Keringat dingin mengucur dari pelipis, membasahi kain lehernya. Mengapa Gusti Prabu begitu gelisah? Apakah dia mulai meragukan kekuasaannya sendiri? Batin sang patih sembari menyeka dahinya dengan punggung tangan yang gemetar. Ampun Gusti Prabu, apakah ini mengenai kabar burung yang berhembus dari arah Gunung Sapta Arga itu? Tanya Patih Jatikanda dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Prabu Basumurti tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk perlahan, namun ketukan jarinya pada gagang singgasananya kian cepat hingga menciptakan irama yang membuat jantung semua yang hadir terasa berhenti. Benar, Pati Jatikanda. Kabar bahwa Resi Manumanasa saat ini tengah menghimpun kekuatan untuk menggulingkan tahta Wirata sudah sampai ke telingaku berkali-kali. Geram Prabu Basumurti dengan mata yang menyipit penuh kecurigaan. Resi Wakiswara yang duduk dengan tenang di samping singgasana sedikit beringsut dari posisinya. Wajahnya terlihat tetap teduh, kontras dengan ketegangan di sekitarnya. Kita tidak boleh gegabah, Gusti Prabu. Kabar burung bisa saja menjadi racun yang menyesatkan jika kita tidak menyikapinya dengan bijak. Bisik sang resi mencoba menyuntikkan nalar ke tengah bara amarah. Justru karena itulah, Paman Resi, aku telah mengutus para punggawa pilihan untuk menyelidiki kebenarannya di Sapta Arga. Timpal Prabu Basumurti sembari mengalihkan pandangannya ke arah pintu gerbang balairung yang terbuka lebar. Suara langkah kaki yang terburu-buru mendadak memecah keheningan suasana. Arya Kawaka dan Arya Wisraba terlihat memasuki balairung dengan napas yang tersengal-sengal. Mereka segera bersujud sesampainya di hadapan sang Prabu. Tubuh mereka tampak gemetar di hadapan sang penguasa. Entah oleh rasa takut akan murka sang Prabu atau oleh amarah melihat pengkhianatan Resi Manumanasa. Ampun, Gusti Prabu. Kami baru saja kembali dari lereng Sapta Arga. Ujar Arya Kawaka dengan suara yang parau karena kelelahan. Prabu Basumurti terlihat beringsut dari singgasananya dengan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapan matanya yang tajam itu seolah hendak menembus jantung kedua punggawa itu. Kawaka, cepat katakan dengan jelas, apa yang kalian temukan di sana? Apakah Resi Manumanasa benar-benar berkhianat? Arya Wisraba dengan tubuhnya yang masih gemetar mencoba sedikit mendongakkan kepalanya. Sorot matanya berkilat penuh keyakinan. Ampun, Gusti Prabu. Benar seperti dugaan Gusti Prabu. Resi Manumanasa memang sedang menyiapkan pemberontakan. Kami telah melihat dengan mata dan kepala kami sendiri. Dua orang pembantunya, Kapi Supalawa yang berwujud kera putih, dan seorang lagi yang bernama Janggan Smara, mereka sedang melatih para pemuda desa.
Mereka diajarkan ilmu berperang dan baris berbaris dengan sangat disiplin, seolah-olah sedang membangun angkatan perang yang besar. Pegangan singgasana kencana itu berdentum keras dihantam kepalan tangan Prabu Basumurti yang nyaris membuat jantung semua yang hadir lepas dari gantungannya. Kurang ajar. Beraninya Manumanasa melakukan itu di tanah kekuasaanku, teriak Prabu Basumurti. Wajahnya kini memerah padam, urat-urat di lehernya menegang. Ia menoleh tajam ke arah Prabu Rambana, penguasa Pringgadani yang sedari tadi dia memperhatikan dengan mulutnya menyeringai tanpa henti. Prabu Rambana, bawa pasukan Pringgadani sekarang juga. Tangkap Manumanasa dan bawa dia ke hadapanku dalam keadaan terikat. Prabu Rambana segera berdiri tegak. Otot-otot lengannya yang besar nampak menegang, memberikan kesan kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan senang hati, Gusti Prabu. Aku akan retakkan tulang-tulangnya jika ia mencoba melawan. Jawabnya dengan suara parau menggelegar, penuh dengan rasa haus darah. Berbeda dengan kemelut yang sedang terjadi di Wirata, di sini udara di puncak Gunung Saptaarga terasa sangat sejuk dan murni. Resi Manumanasa terlihat sedang duduk bersila dengan mata terpejam, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Sedangkan di hadapannya terlihat duduk dengan tenang 4 orang pemuda, Raden Sriwanda, Raden Artaetu, Raden Etudharma, dan Raden Dharmahanara. Sekarang waktunya telah tiba bagi mereka untuk menapaki jalan hidup mereka sendiri, pikir Resi Manumanasa dalam hati sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Raden, sudah beberapa bulan lamanya kalian menimba ilmu di sini, ujar sang resi. Matanya kini terbuka, menatap Raden Sriwanda dengan pandangan yang dalam. Meskipun Raden Sriwanda adalah putra dari mendiang Prabu Srikala yang telah membinasakan Prabu Parikenam, ayah dari Resi Manumanasa, namun tidak ada setitik pun kebencian yang terbersit di hati Resi Manumanasa atas sejarah kelam masa lalu keluarga mereka. Sriwanda kemudian menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Terima kasih, Resi. Kami sangat bersyukur atas segala bimbingan Kanjeng Resi Manumanasa, ucapnya dengan nada yang sangat tulus. Dengarlah Raden-Raden semuanya. Hari ini, aku nyatakan kalian telah selesai mempelajari segala ilmu yang telah aku berikan. Namun, ingatlah, ilmu yang tinggi pasti akan menuntut tanggung jawab yang besar pula. Pesan Resi Manumanasa. Aku menyarankan pada kalian agar mengabdikan diri sebagai pendeta setelah kembali ke desa Andong nanti. Resi Manumanasa nampak diam beberapa saat lamanya sebelum melanjutkan lagi wejangannya. Untukmu, Raden Sriwanda, aku memberimu gelar Resi Sakra. Dan untuk yang lain, aku memberi gelar Resi Artaetu, Resi Etudharma, dan Resi Dharmahanara. Setelah menerima wejangan dan menerima pemberian gelar, Resi Sakra, Resi Artaetu, Resi Etudharma, dan Resi Dharmahanara, keempatnya bersujud dan mohon pamit untuk mendirikan padepokan masing-masing di desa Andong. Setelah keempat resi pergi meninggalkan Saptaarga menuju desa Andong, kedamaian puncak Saptaarga mendadak pecah saat derap langkah berat pasukan raksasa mengguncangkan tanah lereng Saptaarga. Prabu Rambana terlihat memimpin di barisan depan. Matanya merah nanar melihat sekelompok pemuda desa yang sedang berlatih gerak badan di bawah bimbingan si Kera Putih, Putut Supalawa, dan Janggan Semara. Lihat itu, Pati. Mereka benar-benar sedang melatih prajurit. Seru Prabu Rambana. Gada besinya terhunus ke langit dan dengan satu teriakan yang memekakan telinga, semua prajurit raksasanya segera berhamburan menerjang bagai badai yang bergelombang. Serang! Jangan sisakan satu pun pengkhianat. Putut Supalawa tersentak melihat serangan tiba-tiba dari para raksasa yang bagaikan gelombang itu. Ia segera melompat ke atas sebuah batu yang besar. Bulu putihnya terlihat berdiri tegak, seperti duri, memancarkan aura kesaktian yang dingin. Di sampingnya, Janggan Semara yang bertubuh bulat pendek sudah memasang kuda-kuda rendah. Matanya waspada menatap gelombang raksasa yang haus darah. Janggan Semara, lindungi para pemuda. Mereka sengaja datang untuk membantai kita.
teriaknya sembari melompat, melenting tinggi di udara. Pertempuran segera pecah dengan brutal. Pasukan raksasa Pringgadani menerjang layaknya air bah yang tak terhalang. Jeritan memilukan memenuhi udara Sapta Arga saat para pemuda desa yang tak bersenjata mulai bertumbangan. Mereka tidak bersalah. Mengapa kalian melakukannya? Batin Putut Supalawa dengan geramnya. Putut Supalawa bergerak seperti kilat putih yang menyambar-nyambar di tengah kekacauan. Ia mendaratkan pukulan beruntun ke dada seorang raksasa hingga terdengar bunyi tulang rusuk yang patah. Namun, serangan itu tidak ada habisnya. Patih Saswamertiu, tangan kanan Prabu Rambana yang bertubuh sebesar pohon beringin, maju menerjang. Ia mengayunkan gada besinya yang bergerigi mengincar kepala Janggan Semara. Resi Manumanasa selalu mengajarkan ketenangan, tapi raksasa ini hanya membawa hawa kematian. Batin Janggan Semara sembari melentingkan tubuhnya ke samping menghindari hantaman gada yang membuat tanah bergetar hebat. Woi, siapa kalian? Apa urusan kalian mengotori tempat suci ini dengan darah? Teriak Janggan Semara, suaranya melengking kuat di tengah dentingan senjata. Patih Saswamertiu menyeringai menampakkan taringnya yang mencuat tajam. Perintah raja adalah hukum, dan hukum bagi pemberontak adalah mampus. Ia kembali menyerang dengan menyabetkan gada besi bergeriginya hingga membelah udara. Melihat Janggan Semara mulai terdesak oleh kekuatan fisik sang patih, Putut Supalawa bergeram rendah. Taringnya berkilat saat ia melesat dari atas batu, gerakannya bagikan kilat putih yang menyambar di siang bolong. Janggan Semara, lindungi saja para pemuda, biar aku yang urus si patih gila itu. Teriak Putut Supalawa sebelum tubuhnya melesat beradu dengan Patih Saswamertiu. Pertempuran itu menjadi pemandangan yang brutal dan mencekam. Putut Supalawa menggunakan kelincahannya untuk memanjat tubuh sang patih, mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke arah ulu hati dan rahang. Setiap tinjunya yang sekeras baja menghancurkan zirah kulit yang dikenakan raksasa itu. 1, 2. Jika tulang rusuknya tidak patah sekarang, maka ia bukan manusia. Ngomong apa aku ini? Bukankah dia memang bukan manusia, tapi raksasa? Sudahlah, yang penting hancurkan saja. Batin Putut Supalawa sembari melakukan tendangan salto yang telak mengenai dagu Patih Saswamertiu. Patih Saswamertiu terhuyung ke belakang, namun tendangan Putut Supalawa makin membuat amarahnya semakin memuncak. Ia segera menangkap kaki Putut Supalawa dan membantingnya ke batang pohon besar hingga tumbang. Jeritan kesakitan para pemuda desa yang roboh bersimbah darah di latar belakang membuat konsentrasi sang kera putih pun semakin terpecah. Lihat sekelilingmu, monyet. Mereka mati karena kebodohan Tuan. Ejek Patih Saswamertiu sembari mengangkat gadanya tinggi-tinggi untuk serangan pamungkas. Melihat pemandangan tragis di mana satu persatu pemuda desa tewas, amarah Putut Supalawa mencapai titik didihnya. Ia tidak lagi menggunakan bela diri fisik biasa. Ia segera melompat mundur, berdiri tegak dengan kaki mencengkeram bumi dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Alam, pinjamkan kekuatanmu untuk mengusir kegelapan ini. Bisik batinnya penuh keyakinan. Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam, menarik energi spiritual dari puncak Sapta Arga. Dan seketika itu juga, atmosfer di lereng gunung itu berubah. Udara menjadi lebih dingin dan suara desis angin mulai terdengar menderu-deru memekakkan telinga. Cukup, rasakan ini raksasa-raksasa gila. Teriak Putut Supalawa menggelegar. Ia melepaskan kesaktian puncaknya. Aji Angin Garuda. Badai puyuh raksasa tercipta seketika dari telapak tangannya. Angin itu tidak hanya bertiup, tapi menghisap dan menghancurkan. Prabu Rambana dan Patih Saswamertiu mencoba bertahan dengan menancapkan senjata mereka ke tanah, namun kekuatan alam itu tidak terbendung.
Tubuh-tubuh raksasa Pringgadani yang berat itu terangkat ke udara seperti daun kering, terputar-putar di angkasa, terhempas, dan terlempar sangat jauh hingga keluar dari wilayah Gunung Sapta Arga. Ketika badai mereda, hanya tersisa kesunyian yang menyakitkan, debu yang beterbangan, dan rintihan para pemuda yang terluka. Putut Supalawa berdiri diam dengan nafas yang terengah-engah, matanya menatap Cakrawala, menyadari bahwa ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Apakah Prabu Basumurti akan semakin murka mendengar kekalahan memalukan pasukan raksasa Pringgadani? Dan benarkah Resi Manumanasa hanya sekedar melatih pemuda tanpa maksud tersembunyi? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.